Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, mungkin kalian langsung ngeliat ada mic di depan muka gue nih, yang bentuknya rada aneh ini mungkin buat kalian yang belum familiar. Langsung aja, jadi ini adalah mic Gamen GMH 200. Nah, sebelum gue mulai reviewnya, seperti biasa, disclaimer dulu. Disclaimer yang pertama, di sini gue bukan seorang profesional, di sini gue juga cuman seorang penghobi. Lalu disclaimer yang kedua, mikrofon di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi mic ini gue beli dengan uang gue pribadi. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, boleh loh di subscribe dulu. Langsung aja, seperti yang tadi gue bilang, ini adalah mic dari merek Gamen. Ini serinya GMH 200. Jadi Gamen itu memang udah lumayan terkenal ya untuk di spare part komputer, terutama untuk peripheral. Peripheral tuh yang kayak gini, mikrofon, lalu headset, bahkan sampai fan komputer. Gamen ini punya, tapi Gamen ini mungkin spesialisasinya itu lebih ke arah yang harga terjangkau, murah meriah, kelas-kelas budget, tapi gaming. Seperti yang kalian lihat, sebenarnya ini adalah mic yang basicnya itu adalah gooseneck microphone, leher angsa gitu ya. Jadi gooseneck microphone itu adalah mikrofon yang standnya itu fleksibel, bisa diputar-putar, bisa dibelok-belokin, jadi nggak firm, standnya itu nggak kaku gitu. Nah ini gooseneck microphone ini biasanya kalian lihat itu kalau di mimbar gitu, orang ceramah, atau di ruangan meeting, atau kalau kalian sering lihat kayak rapat dewan-dewan terhormat di Senayan sana, nah kalian pasti familiar ngelihat mic ini, yaitu gooseneck microphone. Tapi sama si Gamen ini, gue nggak tahu sih sebenarnya nyebutnya itu Gamen apa bahasa Inggris itu Gamen. Gue sebut aja Gamen gitu ya, bahasa Indonesia aja lah ya. Jadi sama si Gamen ini, si gooseneck microphone ini dikemas dengan gaming, diwarnain, dikasih lampu-lampu gitu. Seperti yang kalian lihat ini warnanya tuh pink, jadi ini bukan putih. Mungkin pinknya nggak terlalu kelihatan banget karena di depan sini ini ada lampu ya, jadi mungkin warna pinknya rada kalah atau gimana. Selain diwarnain pink, ini juga ada RGB-nya men. Nah enaknya karena ini fleksibel standnya, jadi gue bisa arahin mic juga ke mulut gue. Nah ini ada RGB-nya, dan RGB-nya ini bisa kalian ganti-ganti. Mungkin nggak terlalu kelihatan karena lampunya lumayan terang ya, lampu yang gue pakai ini. Tapi jadi di sisi sebelah sini nih, ini tuh ada tombol yang logonya tuh tombol power. Kalau kalian pencet, ini tuh bisa ganti-ganti. Ini merah, ini hijau, mana? Ini biru, pink, kuning. Ya intinya kayak gitu. Jadi lampunya itu bisa kalian ganti-ganti sampai ke rainbow dan efek-efeknya. Jadi kayak mau yang rainbow muter-muter atau rainbow yang muternya pelan-pelan, itu kalian tinggal pencet-pencet aja. Nah sebenarnya mic ini base-nya itu sebenarnya pendek. Seperti yang kalian lihat kalau gue taruh di atas meja gue, ini agak pendek ya, nggak kelihatan base-nya. Cuman enaknya karena dia stand-nya itu fleksibel dan lumayan panjang, jadi ini nyampe ke mulut gue. Jadi posisi gue biasa pun dia masih nyampe lah gitu ke depan mulut gue. Kalau kalian beli baru, berapa sih harganya? Ini terjangkau banget harganya. Gue tadi beli itu 170.000 di Bali. Gue nggak tahu di kota lain ya, mungkin di Jakarta atau kota-kota di Pulau Jawa mungkin biasanya bisa lebih murah, tapi di Bali itu 170.000. Kalau kalian beli baru, kalian akan dapat box kayak gini. Boxnya lumayan gede gitu ya, karena standnya ini dia agak panjang. Tapi di dalam box ini kalian nggak dapat apa-apa selain mic-nya doang. Ya kalian dapat warranty card yang kecil banget, lalu bungkusnya. Tapi setelah itu udah, kalian nggak dapat manual book, nggak dapat apa-apa. Karena mic ini simple banget pasangnya. Beneran colok ke USB laptop kalian atau komputer, itu langsung ke baca sama Windows. Di Audacity juga begitu, Windows sudah baca, udah setup. Di Audacity ini gue record di Audacity ya. Audacity juga langsung ngebaca. Kalau di Audacity ini tadi gue nggak nge-record di audio level yang full gitu ya. Di Windows tuh bisa kalian setup di device setting kalau nggak salah. Itu kan biasanya untuk microphone gain itu ada di 0 sampai 100. Kalau tadi gue setup di 100 di Audacity, gue ngomong kayak biasa gini tuh langsung mentok. Jadi suara lo tuh peak semua, merah semua, clipping. Nah ini harus gue turunin ke angka 95 supaya nggak clipping suara gue. Nah kalau gue baca spesifikasi singkatnya yang ada di boxnya,
Jadi model produknya GMH 200, lalu frekuensi responnya itu 100 Hz sampai 8000 Hz. Ini sebenarnya rada lucu gitu ya. 100 Hz tuh nggak rendah-rendah banget, karena kalian tahu mic-mic yang proper, mic-mic yang lebih profesional tentunya itu bisa sampai kayak 20 Hz, 50 Hz. Ini 100 Hz frekuensi respon paling rendahnya. Lalu paling tingginya dia di 8000 Hz. Dan ini pun sempit banget menurut gua. Kalau kalian bandingin sama mic-mic yang pernah gua review, semua mic yang pernah gua review lah ya, itu pasti angkanya ada di angka atas-atas, bisa sampai 20 kHz, berarti 20.000 Hz atau 18.000 Hz, 15.000 Hz. Ini cuman 8.000 Hz, bahkan nggak nyampe 10.000 Hz. Jadi untuk high frekuensi dia nggak lebar gitu nangkepnya, nggak panjang banget. Nah, kategori mikrofon ya, ini lucu sih nyebutnya kategori mikrofon. Dia nulisnya omnidirectional, mungkin maksudnya dia adalah polar pattern milimeter, jadi 6 mm kali 5 mm. Sensitivitas mikrofonnya itu minus 42 desibel plus minus 3 desibel. Tulisan spesifikasinya aja ada beberapa yang typo gitu. Sensitivitas jadi nulisnya sensivitas. Lalu mikrofon ditulisnya mikronfon. Ya, mungkin sesuai lah sama budgetnya. Tapi ya tujuan video ini gue pengen ngasih lihat ke kalian dan ngasih dengar audionya ke kalian. Mungkin bisa menjadi sebuah alternatif untuk kalian yang mungkin kalian itu gamers gitu kan, kalian suka main game lalu kalian mau mencoba untuk streaming atau recording pas kalian main, tapi mungkin budget kalian belum nyampe untuk mic-mic yang lebih profesional atau lebih di atasnya. Mungkin budget kalian di bawah 200.000, kalian cuman pengen punya sebuah mic yang gaming, terutama cewek, mungkin warnanya cocok banget nih. Mungkin setup mejanya tuh feminim gitu, pakai RGB pink, atau wallpaper komputer kalian tuh pink gitu ya. Mikrofonnya juga pink, lalu headsetnya pakai yang pink juga, yang biasanya kan kalau headset gaming kalau cewek tuh ada kuping kucingnya gitu ya, yang warna pink juga. Gamen tuh juga punya. Ya gue sih nggak tertarik untuk beli headsetnya ya. Nggak tahu juga sih, bisa jadi. Ya ini mungkin bisa jadi pilihan kalian. Jadi kalau ditaruh di setup kalian, di meja kalian tuh kayak matching gitu, warna-warna cewek gitu kan. Ya cowok juga boleh, gue nggak ngejudge kok, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Kita tes aja langsung mic-nya. Ini kalau gue ngomong di depan, cek. Ini kalau gue ngomong di depan dengan jarak kurang lebih 5 jari dari mulut gue ke depan mic, ini frontal langsung di depan mic-nya. Nah sekarang kalau gue mau mundur sekitar kurang lebih 1 jengkal. Oke, ini kalau jaraknya 1 jengkal ya, 1 jengkal dari mic ke kelebihan nih kayaknya. Oke, dari mulut gue ke mic ini kurang lebih 1 jengkal. Kalau gue ngomong dengan nada bicara gue, dengan volume suara gue yang seperti biasa, nggak berubah-berubah, ya kurang lebih ini jaraknya 1 jengkal. Kalau gue mundur lagi, oke, ini 2 jengkal tapi mungkin kayaknya terlalu jauh. Volume suara gue masih gue usahakan tetap sama, nggak naik turun. Ini jarak 2 jengkal dari mulut ke mic. Alright, balik lagi mendekati ya. Sekarang mari kita tes rejectionnya. Ini sebenarnya berguna buat gamers gitu kan. Rejection itu kalau misalkan kalian ada keyboard. Oke, keyboard yang gue pakai ini custom keyboard, ini mechanical. Ini gue pakai switch, jujur gue rada lupa switch yang gue pakai, tapi ini linear. Mari kita cobain kalau gue taruh mic ini di samping keyboard. Jadi ceritanya lagi main atau lagi ngetik gitu ya di depan komputer. Jarak keyboard ke mic nih kurang lebih mungkin 1 jengkal lebih dikit lah ya, 1 jengkal lebih dikit. Nah ini kalau gue ngomong, misalkan gue main sambil ngomong gitu. Alright, jadi ini dia suaranya. Ini suara gue langsung dengan jarak kurang lebih 1 jengkal dari gue ke mic. Lalu keyboardnya ada di samping bawah mic dengan jarak yang kurang lebih sama dari mulut gua. Nah ini kurang lebih suara keyboard yang bisa kalian dengerin. Tadi mungkin kalian bisa dengerin, gua nggak monitoring. Lalu kita coba kalau gua ngomong dari sisi samping mic-nya. Oke, ini kalau gue bicara dari sisi samping kiri mic-nya dengan jarak yang kurang lebih sama. Ini adalah hasil suaranya. Kalau gue ngeliat di Audacity sih lumayan turun ya. Nah, sekarang balik lagi ke depannya, lalu gue akan bicara dari sisi belakangnya.
Oke, ini gue dari sisi belakang mic-nya. Seperti kalian lihat, mic-nya ngarah ke sana, lalu gue berbicara dari sisi belakangnya. Ini adalah hasil audionya. Oke, kita tes plosifnya aja lah biar sekalian. Seperti biasa, plosif ada di P, B, dan T. P, 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 B, 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 T, 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 Papa, Papa, Boba, Boba, Papa, Papa, Boba, Boba. Oh ya, satu lagi yang lupa gue mention mungkin, kabelnya. Kabelnya ini nggak detachable ya. Jadi kabelnya ini mati gitu, nggak bisa dicopot. Tapi kabelnya itu bagus, udah braided. Agak kurang dikit sebenarnya warna kabelnya. Warna kabelnya itu abu-abu. Gue mungkin prefer kalau warna kabelnya itu disamain aja pink atau putih, karena biasanya warna-warna cewek itu pink ketemunya sama putih. Itu kayaknya lebih matching gitu ya. Oke lah, kurang lebih begitu aja video gue hari ini. Kalian udah lihat mikrofonnya, udah dengerin hasil audionya juga. Gimana menurut kalian? Seperti biasa, gue tidak akan memberikan penilaian karena di sini gue juga bukan seorang profesional. Gue penghobi aja yang suka belanja-belanja mic. Jadi untuk penilaiannya gue serahkan ke kalian masing-masing. Kalian dengerin pakai headphone lebih baik. Sisanya ya terserah kalian. Apakah mic ini sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan kebutuhan kalian, atau sesuai dengan budget kalian? Itu yang paling penting. Tapi kalau buat gue dengan warnanya yang pink, lalu ada lampu RGB-nya, ya cukup oke lah, di bawah 200.000 untuk memperindah setup gaming kalian biar lebih gaming. Oke, gua rasa cukup sekian video gua hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gua. Thank you banget yang udah nge-like, thank you banget yang udah komen. Komen-komen kalian tuh seru gitu, bikin termotivasi untuk bikin video terus. Lalu yang belum subscribe boleh loh di-subscribe. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini mungkin, atau sebelah sini ya, kalian tinggal klik aja seperti biasa. Lalu gue juga masih nunggu beberapa mic yang lama banget karena JNE di Bali ini lagi bermasalah karena katanya kekurangan kurir. Jadi ada beberapa pengiriman tuh yang lambat banget. Ada beberapa barang gue bahkan udah hampir seminggu di nyampe Bali tapi belum diantar ke rumah gue gitu. Oke lah, semoga mic itu bisa cepat datang, jadi gue bisa bikin video lagi. Thank you banget yang udah nonton video ini. Semoga kalian menikmati video gue yang satu ini. Lalu kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye-bye.